wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Hidayat, NIM 1920321100052 dari kelas Agribisnis A, mata kuliah pengantar bisnis. Pada kesempatan kali ini, saya akan menganalisa suatu UMKM ataupun perusahaan yang ada di sekitar lingkungan saya, yaitu di daerah Gingging. Kesehatan Kunita Zamzami merupakan produk lokal yang berdiri sejak awal 2020 yang berlokasikan di daerah Gingging. Ini tergolong masih sangat baru di kalangan masyarakat dikarenakan tahun berdirinya perusahaan tersebut memang belum genap 1 tahun. Namun sisi positifnya di sini, perusahaan tersebut atau produk tersebut mendapatkan respon yang sangat baik di kalangan masyarakat sekitar maupun masyarakat di luar lingkungan perusahaan tersebut, dikarenakan hasil atau value yang diperoleh oleh masyarakat sangat memuaskan. Saya akan tampilkan dan jelaskan beberapa gambar perusahaan serta penjelasan tentang analisis bisnis yang terdapat dalam perusahaan tersebut. Setiap perusahaan maupun pabrik pasti mengalami penurunan permintaan maupun kenaikan permintaan. Begitu juga yang dialami oleh pabrik ini, sehingga untuk pendapatan per bulannya itu sangat dipengaruhi oleh faktor tersebut. Namun rata-rata pendapatan yang bisa diraup oleh perusahaan tersebut rata-rata 30 juta per bulan. Namun kembali pada pembahasan yang tadi, itu tergantung terhadap permintaan yang ada di pasar. Semakin tinggi permintaan, semakin tinggi pula pendapatan yang akan diperoleh oleh perusahaan. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah permintaan di pasar, semakin rendah pula pendapatan yang akan diperoleh oleh perusahaan. Terdapat 5 poin utama yang akan saya analisis terhadap perusahaan tersebut. Yang pertama, bentuk kepemilikan bisnis. Keterangannya, nama milik Hosri Yonanto, tahun berdiri awal 2020, tempat usaha Desa Gingging, Kecamatan Buto, Kabupaten Sumeneb. Jenis kepemilikan tersebut perusahaan perseorangan. Pabrik air kesehatan ini dibangun secara mandiri oleh pemilik, tidak ada campur tangan dari pihak lain. Oleh karena itu, keuntungan maupun kerugian yang dialami oleh perusahaan tersebut sepenuhnya ditanggung oleh pemilik tunggal. Yang kedua yaitu lingkungan bisnis. Yang pertama, tenaga kerja sebanyak 8 orang, di mana tenaga kerja tersebut direkrut atau diambil dari lingkungan sekitar. Yang kedua, bahan baku mudah didapat, tidak bergantung pada pihak lain. Yang ketiga, modal yang mencukupi dari pemilik perusahaan tersebut. Yang keempat, adanya konsumen tetap baik dari lingkungan sekitar maupun di luar lingkungan tersebut. Yang kelima, banyaknya pesaing dalam produk serupa namun tetap memiliki ciri khas tersendiri. Artinya produk kris ini terdapat ciri khas
yang ada dalam produk tersebut sehingga masyarakat bisa membedakan antara produk si A dengan produk si B. Poin ketiga yaitu tentang struktur organisasi, di mana pada perusahaan tersebut terdapat presidir atau pemilik tunggal, pemilik utama perusahaan tersebut, komisaris utama, komisaris keuangan, konsultan, marketing, kepala produksi, operasional, serta administrasi. Poin selanjutnya atau poin keempat yaitu tentang manajemen sumber daya manusia. Yang pertama yaitu planning, menentukan seberapa banyak produksi dalam satu hari. Ini dipengaruhi juga oleh permintaan yang ada di pasar, baik itu dari distributor, agen, subagen maupun konsumen. Yang kedua, organizing, yaitu tahap membagi job deskripsi sesuai keahlian masing-masing. Yang ketiga, actualing, yaitu proses pembentukan kedisiplinan terhadap karyawan, yakni berupa teguran jika terdapat suatu kesalahan. Yang keempat, controlling, yaitu mengoreksi karyawan jika seringkali melakukan suatu kesalahan yang sama. Untuk selanjutnya, sekaligus poin terakhir, yaitu tanggung jawab sosial, di mana bentuk tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan sekitar, yaitu dengan memberikan nilai jual yang lebih rendah dibandingkan dengan konsumen atau pelanggan yang berada di luar lingkungan sekitar. Hal ini dilakukan agar terdapat perbedaan antara konsumen yang memang asli masyarakat sekitar dengan konsumen yang berada di luar sekitar. Di sisi lain, proses seleksi calon karyawan yang dilakukan oleh perusahaan yaitu dilakukan dengan mengutamakan tenaga kerja yang ada di lingkungan sekitar. Hal ini dilakukan atau bertujuan agar mengurangi tingkat pengangguran yang ada di lingkungan perusahaan tersebut. Sekian analisis bisnis perusahaan produk air wanita Zamzami yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.